Part 16. Setelah Kaisar Valhalla membunuh Viscount Jonathan dan Kaisar Valhalla bertanya kepada Roman, apakah Roman sudah puas terhadap tindakan Kekaisaran Valhalla atas ketidakadilan yang dialami oleh dirinya, Roman pun menjawab, kalau itu masihlah belum cukup, karena menghukum Viscount Jonathan itu hanyalah penalti pribadi, dan meminta tolong kepada Kaisar Valhalla untuk memastikan kalau dia benar-benar akan menerapkan hukum negara, agar hal tersebut tidak akan terulang lagi. Dan karena ucapan Roman tersebut, Kaisar Valhalla pun terlihat marah, dan kemudian meninggalkan tempat tersebut sambil diikuti oleh Marques Belfier. Di sisi Marques Belfier, dia pun mulai merasa panik, karena rencananya benar-benar gagal total, sampai-sampai Viscount Jonathan pun harus kehilangan nyawanya, sehingga dia pun berpikiran akan mengikuti jalan yang sama seperti Viscount Jonathan. Lalu, di sisi Kaisar Valhalla, dia pun lalu bertanya pendapat kepada Marques Belfier tentang Roman Dimitri, dan Marques Belfier pun menjawab, kalau Roman adalah orang yang cukup kuat, karena Roman bisa mengalahkan Barbossa yang tergabung dalam 12 Sword benua Salamander dengan sangat mudahnya, sehingga dia berpikiran, kalau Roman adalah orang yang sangat berbahaya. Namun terlepas dari itu, hal yang benar-benar paling membuat Roman sangat berbahaya, adalah keberaniannya untuk terus membangkang di hadapan kaisarnya tersebut, dan Kaisar Valhalla pun membenarkan hal itu. Ditambah Roman pun berani mempertanyakan hukuman yang ia berikan. Dan karena tindakan Roman tersebut, Kaisar Valhalla pun memerintahkan Marques Belfier untuk mendukung penuh rencana Kekaisaran Kronos, untuk bertujuan melenyapkan Roman Dimitri di muka bumi. Keesokan harinya, saat Roman akan pergi dari wilayah Valhalla untuk kembali ke wilayah Dimitri dengan menggunakan Warp Gate di kota Marin, dari salah satu para penjaga Warp Gate tersebut pun berkata kepada Roman, kalau Warp Gate yang akan Roman gunakan untuk berteleportasi ke wilayah Dimitri sedang mengalami masalah teknis, sehingga Warp Gate tersebut tidak bisa digunakan untuk sementara waktu, dan untuk bisa berjalan seperti biasanya, penjaga tersebut berkata kepada Roman, kalau mereka membutuhkan 2 minggu untuk memperbaiki Warp Gate tersebut, kemudian menyarankan, kalau Roman untuk tinggal dulu di kota Marin sambil menunggu perbaikan Warp Gate tersebut selesai. Di sisi Roman, dia yang mendengar itu pun sudah menduganya, kalau pihak Valhalla sengaja merusak Warp Gate tersebut, sehingga dia pun hanya mempunyai satu pilihan, yaitu mereka harus mencapai ke kota dagang lain yang membutuhkan waktu perjalanan selama 1 bulan, dan melihat situasi tersebut, Roman pun sadar dengan apa yang dilakukan oleh pihak Kekaisaran Valhalla, kalau mereka benar-benar ingin membunuhnya dalam perjalanan sebulan menuju kota perdagangan lain. Namun, tanpa ragu, Roman pun berbalik dan menghadap ke arah para prajuritnya untuk melanjutkan perjalanan tersebut. Setelah beberapa waktu berlalu, salah satu bawahan dari Marques Belfier pun datang untuk memberikan informasi, kalau Roman sudah memulai perjalanannya dan meninggalkan kota Marin untuk menuju ke sebuah kota dagang, dan karena situasinya sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Marques Belfier, dia pun lalu bertanya kepada bawahannya tersebut, kapan saat yang tepat untuk menyerang Roman Dimitri. Namun, bawahannya berkata kalau ada masalah lain, karena seperti yang sudah mereka ketahui, berkat festival yang diikuti oleh Roman Dimitri, hal tersebut membuat Roman benar-benar tenar di kalangan para penduduk Valhalla, sehingga para penduduk pun mulai mengawasi dan mengikuti pergerakan yang dilakukan oleh Roman, seolah-olah kalau Roman adalah orang suci yang sedang berpergian ke situs suci. Dan karena hal tersebut, jika mereka menyerang Roman di detik itu juga, bawahannya berkata kalau orang-orang yang mengikuti Roman pasti akan mengalami penderitaan. Namun tak diduga, Marques Belfier sambil tersenyum. Dia berkata kalau warga sipil tidaklah penting, dan menyuruh bawahannya tersebut untuk memberitahukan kepada pihak Kekaisaran Kronos untuk membabat Roman dan pasukannya. Dan dengan situasi tersebut, tidak peduli hasilnya nanti akan seperti apa. Marques Belfier berpendapat kalau pihak Kekaisaran Valhalla tidak akan terkena getahnya, karena tugas untuk membunuh Roman Dimitri akan dilakukan oleh pihak Kekaisaran Kronos. Di sisi lain di tempat Roman Dimitri yang sedang melakukan perjalanan menuju kota perdagangan baru,
Dia pun dikejutkan oleh penyergapan yang dilakukan oleh pihak Kekaisaran Kronos. Sehingga, Roman pun menyuruh pasukannya untuk mengevakuasi semua orang-orang dari Valhalla yang mengikutinya. Dan para penduduk Valhalla yang mendengar hal tersebut, mereka pun mulai merasa panik serta bertanya-tanya, siapa orang yang berani menyerang pejuang yang sedang berada di panggung festival Valhalla. Dan ketika mereka melihat ke arah musuh yang menyerang Roman dan pasukannya, mereka pun akhirnya menyadari kalau orang-orang tersebut adalah orang-orang dari pihak Kekaisaran Kronos. Orang-orang Kekaisaran Kronos yang menyerang Roman dan pasukannya yang dikenal dengan sebutan bayangan dari Kekaisaran Kronos, mereka pun langsung bergerak dan menyerang Roman dan pasukannya. Dan salah satu dari pasukan Roman pun berhasil menangkis serangan tersebut dan melancarkan serangan balik dengan menggunakan teknik sword auranya. Dan di sisi Chris, dia pun terlihat sedang memfokuskan indranya agar bisa merasakan mana dari para bayangan Kronos, agar dia bisa memutuskan aliran mana tersebut dan membunuh mereka dengan sangat cepat. Dan di sisi Roman Dimitri, setelah dia memberikan perintah kepada Volkan dan Puki untuk membunuh para bayangan Kekaisaran Kronos, mereka dengan beringas pun langsung bergerak dan membunuh para bayangan Kekaisaran Kronos dengan sangat cepat. Dan setelah membunuh sebagian besar dari pasukan bayangan Kekaisaran Kronos, Volkan pun mengingatkan Puki untuk jangan terlalu bersemangat membantai para pasukan bayangan Kronos, karena hal tersebut akan menjadi dampak yang tidak baik. Dan di sisi para bayangan Kekaisaran Kronos, mereka yang melihat rekan-rekannya dibantai oleh pasukan Roman Dimitri, salah satu dari mereka pun berkata kepada Roman dan pasukannya untuk jangan terlalu sombong dengan apa yang sudah mereka lakukan. Namun, sebelum dia melanjutkan perkataannya, Roman tanpa basa-basi langsung menebas dan melenyapkannya sambil berkata, kalau dia terlalu banyak bicara. Setelah pertarungan tersebut selesai, Roman pun bertanya kepada salah satu bawahannya yang tergabung ke dalam kelompok informan yang dipimpin oleh Lukas, apakah dia sudah merekam pertarungan tersebut, dan bawahannya pun berkata, kalau dia sudah berhasil merekam semua kejadian tersebut dengan menggunakan Magic Video Recorder. Kemudian, Roman pun memberikan perintah kepada bawahannya tersebut untuk menyebarkan rekaman tersebut ke sepenjuru Kekaisaran Valhalla, dengan bertujuan untuk mengacaukan situasi terhadap pihak Kekaisaran Valhalla. Setelah rekaman tersebut dikirimkan kepada Lukas yang berada di kota Marin, Lukas pun mulai menyebarkan rekaman tersebut kepada para penduduk Valhalla, dan para penduduk Valhalla yang melihat kejadian tersebut pun mulai merasa marah. Dan setelah beberapa saat, Lukas yang terlihat sedang berorientasi di depan para penduduk Valhalla dengan menyampaikan, kalau Roman yang mendemonstrasikan harga diri Valhalla secara langsung dan terbunuh di tanah mereka. Lukas yang menyamar menjadi penduduk Valhalla pun mempertanyakan kepada para penduduk Valhalla, bagaimana bisa mereka mengucapkan harga diri seorang warrior ke depannya. Dan karena hal tersebut, Lukas pun menghasut dan mengajak para penduduk Valhalla untuk menyuarakan tentang kejadian tersebut ke pihak keluarga Kekaisaran. Suara para penduduk meningkat seperti demam, mencapai keluarga kerajaan Valhalla. Keluarga kerajaan mengekspresikan amarah terhadap serangan Kekaisaran Kronos, dan mendeklarasikan niatan mereka untuk membongkar motifnya, tapi tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Keluarga kerajaan, dengan alasan kehati-hatian, menemukan alasan untuk tidak mengirimkan prajurit. Sementara, prajurit pribadi Roman menahan serangan tanpa henti dari para bayangan. Setelah beberapa waktu berlalu dan tidak ada niatan Kekaisaran Valhalla untuk mengirimkan pasukan untuk membantu Roman Dimitri, Sanchez sebagai murid dari Morales yang kalah oleh Roman di beberapa waktu yang lalu, dia pun datang beserta para penduduk yang lain, dengan bertujuan untuk melindungi Roman Dimitri dari penyerangan yang dilakukan oleh Kekaisaran Kronos. Namun, meski Roman berkata kalau dia mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Sanchez, melihat dari keterampilannya, Roman berkata kalau Sanchez tidak akan bisa membantu dalam pertarungan tersebut, dan mungkin, hal tersebut akan mempercepat kematiannya. Namun, karena kondisinya mulai memburuk karena datangnya kembali pasukan Kekaisaran Kronos, Roman pun tidak bisa menyuruh Sanchez untuk kembali. Dan di sisi Sanchez, dia yang tak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Roman pun bertanya apa maksud perkataannya tersebut. Dan tak lama,
Pasukan bayangan dari Kekaisaran Kronos pun datang, dan Sanchez yang melihat mereka pun mulai bersiap-siap untuk melakukan pertarungan. Dengan bertujuan untuk mewakili Valhalla sebagai seorang pejuang, Sanchez pun bertekad kalau dia harus melindungi Roman Dimitri, dan dengan percaya dirinya, dia yang mengira kalau unit yang ia bentuk dengan terdirinya dari beberapa Swordman Aura, dia mengira kalau dia dan unitnya bisa mengalahkan para bayangan dari Kekaisaran Kronos. Tetapi, setelah melakukan serangan terhadap salah satu pasukan bayangan Kekaisaran Kronos dan dihindari dengan teknik yang bernama Blink, Sanchez pun akhirnya menyadari kalau musuh yang mereka lawan bukanlah pasukan bayangan, melainkan makhluk yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasukan bayangan, yang dikenal dengan sebutan Demon of the Abyss. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.